Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi penyembelihan. Ini ada beberapa contoh gambar proses penyembelihan yang kemungkinan ini akan terjadi di masyarakat kita. Penyembelihan. Pengertian penyembelihan menurut bahasa berasal dari kata az-zakah yang artinya baik dan suci. Jadi penyembelihan menurut bahasa adalah baik dan suci. Adapun menurut istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau atau alat tajam lainnya dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan penyembelihan adalah supaya hewan tersebut halal dimakan, supaya hewan tersebut mati dan halal untuk dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya haram. Adapun kriteria hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, menyebut nama selain Allah. Nah, jadi tidak membaca bismillah tetapi malah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan, seperti hewan bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi bangkai ikan, bangkai belalang hukumnya halal, tetapi bangkai hewan selain itu hukumnya haram. Rukun dan syarat penyembelihan. Rukun menyembelih harus ada hewan, harus ada penyembelihnya, alat menyembelih, akad atau niat. Adapun syaratnya, hewannya harus masih hidup. Hewan harus halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Adapun penyembelih syaratnya harus Islam. Laki-laki, baligh, berakal sehat, mampu menyembelih. Nah, ini ada 4 sebenarnya. Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, dan mempunyai kemampuan dalam penyembelihan. Adapun alat menyembelih harus tajam, kecuali yang terbuat dari kuku dan gigi, juga tulang. Akadnya menyembelih yaitu dengan menyebut nama Allah. Sunnah penyembelihan. Dalam menyembelih itu perlu diperhatikan beberapa kesunahannya. Yang pertama, menghadap kiblat. Nah, usahakan menyembelih itu menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat? Yaitu penyembelihnya. Berarti kalau penyembelihnya menghadap kiblat, itu kepala hewannya di mana? Nah, kepala hewannya di sebelah selatan. Coba kalian bisa membayangkan ketika menyembelih, tangan kanannya penyembelih itu memegang pisaunya, tangan kiri memegang kepalanya, sehingga ketika menghadap ke kiblat, kepala hewan itu berada di sebelah selatan. Yang kedua, membaringkan binatang di rusuk kiri ketika menyembelih. Nah, jadi hewannya menghadap ke barat juga, kepalanya di sebelah selatan. Menyembelih di pangkal leher binatang. Nah, ini hubungannya dengan binatang yang lehernya panjang, itu berada seperti angsa banyak itu ya, angsa,
kemudian unta, itu berarti menyembelihnya di pangkal leher. Pangkal itu yang mana? Dekat kepala apa dekat badannya? Di dekat kepalanya. Di dekat badannya. Nah, di sebelah bawahnya. Yang keempat, memutuskan kedua urat yang terletak di kiri dan kanan leher supaya hewan cepat mati. Nah, berarti ini bukan kok kanan sendiri, kiri sendiri, tidak, tetapi kanan kiri itu agak diputar-putar, jangan dilepaskan. 5. Menggunakan alat sembelihan yang tajam. Yang keenam, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Berarti ini harus menggunakan alat atau pisau yang tajam supaya cepat putus urat lehernya. Hal-hal yang dimakruhkan saat menyembelih. Menyembelih sampai putus lehernya. Nah, ini juga makruh. Jadi harus usahakan tidak sampai terputus lehernya. Terputus antara kepala dan leher. Menyembelih dengan alat yang tumpul. Mengapa makruh? Ini akan memperlama penyembelihan karena tidak cepat putus urat lehernya. Memukul kepala binatang waktu akan menyembelih. Nah, ini juga makruh. Berarti dia menyiksa hewan yang disembelih. Padahal harusnya kita tetap berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih. Misalnya dengan cara diberi makan dulu supaya hatinya senang, tidak memperlihatkan alat penyembelihnya di depan matanya si hewan. Nah, ini. Hanya memotong kedua urat nadi, yaitu kerongkongan dan tenggorokan saja. Ini makruh juga, hanya memotong kerongkongannya saja itu makruh. Harusnya ini memotong dua, tenggorokan dan kerongkongan. Mengulitinya sebelum rohnya pergi. Nah, ini kalau kita pernah melihat di pasar ya, ini sebelum hewannya mati itu bulunya dicabuti untuk sulak misalnya. Nah, ini tidak boleh. Ini makruh, kasihan, ini belum mati sudah dikuliti. Atau sapi meskipun sudah putus lehernya tetapi masih bergerak-gerak. Nah, itu langsung dikuliti. Nah, ini hukumnya makruh. Ya, ini. Adab dalam menyembelih hewan. Ini yang pertama, berlaku ihsan, berbuat baik. Diberi makan dulu, tidak menampakkan pisaunya, tidak menajamkan pisau di depan hewannya. Ini. Membaringkan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, menahan kepala hewan ketika menyembelih. Meletakkan kaki di sisi leher atas hewan. Nah, ini. Jadi supaya tidak bergerak kemana-mana, ini diinjak, tetapi jangan terlalu keras. Menghadapkan hewan ke arah kiblat, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan Allahu Akbar dan membaca sholawat. Ini adalah adab dalam menyembelih atau tata cara dalam menyembelih hewan. Tata caranya seperti ini. Ini contoh beberapa hewan bagaimana yang disembelih. Menghadap arah kiblat, baik penyembelih maupun hewannya. Membaca basmalah sebelum memotong leher. Menyembelih pada pangkal leher. Jadi ketika sebelum menyembelih, kita posisikan dulu hewannya, yaitu hewan menghadap kiblat, orangnya juga menghadap kiblat. Kita siapkan alat yang sudah tajam, membaca bismillah, kemudian baru memotong hewannya. Memotongnya di mana? Di pangkal lehernya. Jadi leher yang dekat badannya, yang dekat nyawanya. Hikmah sembelihan sesuai aturan Islam.
ini membedakan antara halal dan haram. Kenapa orang Islam harus disembelih, hewannya harus disembelih supaya halal, ya, daging menjadi bersih dan bermutu sebagai tanda penghormatan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, dapat mengeluarkan darah dan membersihkan daging dan menghindari penyakit. Karena apa? Darah itu adalah tempatnya penyakit supaya keluar. Mematikan binatang dengan cara yang cepat dan binatang yang disembelih tidak disiksa. Ini beberapa pertanyaan supaya kalian nanti paham, silahkan dipahami. Nah, ini juga di baliknya ada jawabannya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Nah, ini contoh menyembelih hewan unta. Jadi nanti ketika kalian praktek ini bisa menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kita menyembelihnya tidak sesuai syariat Islam. Nah, bagaimana kalau hewan yang akan disembelih itu lepas dari talinya, ucul? Itu kita bisa menggunakan dengan alat, misalnya ditembak, dipanah. Nah, itu bisa, asalkan ketika menembak atau memanah mengucapkan kalimat bismillah. Nah, atau hewannya terjatuh di jurang, hewannya ucul terjatuh itu dengan mengucapkan bismillah dulu. Nah, ketika kita tembak kok langsung mati, ini berarti sudah halal. Ketika kita tembak belum mati, lah ini harus segera disembelih. Kalau sudah mulai lemas karena kena tembak, kena panah, itu belum mati, jangan biarkan saja sampai mati, jangan, harus segera disembelih. Ini. Bagaimana menyembelih hewan yang dalam keadaan bunting, hamil, sedangkan hewan itu sudah sakaratul maut, akan mati, daripada mati jadi bangkai, mubadir, kita sembelih. Anaknya bagaimana? Seandainya anaknya mati di dalam, itu berarti halal hukumnya, boleh. Ya, ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa WA saya ke grup. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.